Banda Baru luar biasa. Halo, nama saya Zainal Arifin, biasa dipanggil dengan Pak Arifin. Saat ini saya melatih di PB Banda Baru Batam. Hai, good pagi, selamat morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Banda Baru TV. Hari ini, kalau teman-teman lihat, aku berada di belakang GOR Banda Baru atau PB Banda Baru, yang dimana dalam ini tuh aktivitasnya adalah ada Banda Baru Badminton Academy, ada juga yang veteran yang main gitu. Nah, teman-teman mungkin selalu udah lihat beberapa video, selalu ada kegiatan bulu tangkis, PBSI, segala macam begitu. Nah, saya penasaran, mungkin juga teman-teman penasaran, kalau ada badminton, ada akademi, pasti ada pelatihnya. Ya, nah, saya sama tim hari ini berkesempatan untuk mau gerbek rumahnya salah satu pelatih yang ada di PB Banda Baru ini. Nah, jadi prestasi beliau tuh luar biasa. Kalau saya baca dari biodata dia, prestasinya banyak banget. Pernah melatih di Jaya Raya Jakarta. Pokoknya dia aktif itu melatih di tahun 1988 sudah aktif melatih gitu. Nah, salah satu murid yang sudah berhasil dia latih sampai berprestasi dunia adalah Ahsan. Pernah melatih luar negeri di Bahrain, di di Timur Tengah, terus juga di Singapura, begitu di India, dan juga beberapa penghargaan sudah dapatkan. Dan juga saya bikin penasaran adalah sertifikat dari BWF-nya ini. BWF itu adalah Badminton World Federation, pelatih di Indonesia yang menerima sertifikat ini, salah satunya beliau yang ada di PB Banda Baru ini. Apa aktivitasnya seperti apa sih pagi-pagi seperti ini? Aktivitasnya seperti apa? Lagi ngapain dia? Nanti kita ngobrol di sana, kita lihat kantornya, kita lihat kegiatannya dia sama anak-anak yang lagi sedang ada di latih dalam ini. Pantengin terus di Banda Baru TV. Sebelum itu jangan lupa subscribe, tetap nonton di channel ini, kasih like juga jika suka, dan kasih komen di bawah juga. Langsung ya. Nah, ini dia tempat pelatih yang tadi saya sebut, guys. Nah, kebetulan beliau lagi sudah kayaknya mau bertugas nih kayaknya. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam. Iya, ini udah siap-siap nih kayaknya. Nah, ini dia guys yang tadi saya ceritakan di awal tadi, Pak Zainal Arifin yang melatih di PB Banda Baru. Pak, mungkin kita di sini aja kali ya, Pak. Turun di sini, Bapak kayaknya udah mau tugas, kayaknya mau ke kantor ya, kayak Pak ya? Mau ke lapangan biasa, siap, tugas. Pak, mau ke lapangan. Tugas rutin. Waduh, sehat Pak pagi. Good pagi, selamat morning ya Pak. Good pagi, selamat morning. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu. Jadi sebelum kita tag itu, sebenarnya kan saya sudah sering juga ketemu sama Pak Arifin. Jadi kita ada namakan segmen baru kita adalah Good Pagi Selamat Morning. Nah, Bapak jelasin itu Good Pagi Selamat Morning itu sapaan apa sih Pak sebenarnya? Itu sebenarnya sapaan spontan. Spontan aja. Saya bercandaan ke anak-anak. Cuma itu kalau dilihat dari artinya kan tuh rancu. Rancu ya. Cuma kalau kita artikan kata per kata, good itu kan baik sebenarnya. Baik ya. Pagi ya baik, pagi yang baik. Pagi yang baik. Mulai dengan kebaikan pagi-pagi karena kita setelah aktivitas ibadah, sholat subuh, dan ini kita langsung latihan ke anak-anak. Harus tularkan hal positif di pagi-pagi hari. Ya, gitu. good pagi, selamat morning. Nah, karena dimulai dengan awal pagi yang baik, Insya Allah hasilnya juga pagi yang baik juga. Insya Allah. Nah, selamat gitu. Itu guys, jadi good morning selamat pagi itu maksudnya adalah pagi untuk diawali dengan hal-hal yang baik. Nah guys, jadi satu sebenarnya deg-degan nih sama dapat sama guru besar. Ya, jadi luar biasa. Seperti saya ceritakan tadi bahwa saya buka masker aja kali ya, biar ini di awal tadi bahwa Pak Arifin ini sudah melatih sejak tahun 88 guys. Pak, ini nggak apa-apa Pak, sambil ngobrolin, ganggu dikit waktunya, mungkin sudah mau ke kantor. Iya. Akhirnya pindah ke Batam, Banda Baru. Itu gimana ceritanya sih Pak? Bisa sampai ke Batam ini, padahal kan di Jakarta, saya baca biodata Bapak tuh sudah pernah ngelatih di Jaya Raya, pernah ke luar negeri, beberapa sertifikat yang Bapak miliki juga, saya baca biodatanya luar biasa. Kenapa sampai ke Batam sih Pak? Ya semuanya karena dedikasi ya. Dedikasi juga. Kita mau memajukan bulu tangkis, bukan terpusat di kota saja, tapi di daerah pun yang kemungkinan punya potensi besar karena kurang
sila garap maksimal, ya itulah motivasinya, dedikasi aja. Kita membantu daerah. Iya, alhamdulillah sampai Pak Arifin sudah 12 tahun loh. Berapa sih ini udah tiba di PB Banda Baru ini berapa tahunnya Pak? Hampir 13 lah. Sampai 13 tahun. 13 tahun. Iya. Humble, keren, ganteng dan gitu. Udah tua. Pak, kesehariannya apa sih Pak? Kesehariannya gimana nih mengelatih di PB Baru tuh pagi dari Senin sampai dengan Sabtu tuh apa keseharian Bapak selama ini di PB Banda Baru ini? Ya, saya rasa sama dengan klub-klub lainnya ya. Cuma memang karena kita di sini anak-anak tinggal di asrama, ya otomatis kegiatannya dari pagi sampai pagi lagi padat itu. Oh iya, biasalah kegiatan Bapak dari pagi sholat Ya, di setelah sini. subuh kita beres-beres langsung ya ke lapangan. Ke kantor dulu mungkin ngecek ada file yang mau diberesin begitu. Itu sampai jam 9 pagi. Nah, nanti siangnya itu istirahat sebentar. Nanti sore. jam 2 kita sudah mulai latihan lagi sampai jam 6. Begitu seterusnya. Nah, anak-anak setelah latihan sore itu selesai, itu biasanya ada sholat isya, mereka yang muslim ada pengajian. Iya. Ya, dan kegiatan dan ini saya juga sebenarnya entah mau dibilang aneh juga bukan juga, tapi sesuatu bener sih menurut saya bahwa Pak Arifin ini salah satu orangnya kayak dia tidak menggunakan sosial media. Oke, terus di telepon juga kita udah tahu nih. Saya mulanya juga kan nyimpen nomor Pak Arifin, kok nggak dijawab, lama nggak dijawab. Padahal kan sudah centang biru gitu kan, dan dia benar-benar fokus ketika melatih, handphone di mana-mana. Dan artinya itu menunjukkan bahwa ketika sedang bertugas, yang lain diabaikan dulu begitu ya Pak ya? Ya betul sekali. Karena memang kita dalam suatu hal apapun kita harus fokus ya, fokus, konsentrasi. Ini kan Bapak sudah mau ini, kayaknya saya boleh lihat dalam nggak? Anak latihan segala macam. Boleh lihat tempat Pak Arifin kerja di kantor. Ayo, Pak. Ayo, mari. Pagi. Nah, guys, kita coba kita masuk di GOR ini, terus ini anak-anak didik Pak Arifin, mungkin yang ini disebut adalah akademi. Ya, seperti inilah kegiatannya kalau pagi, kalau sore agak lebih ramai lagi. Iya. Sehat semua? Saci gimana kondisi? Rio gimana Rio? Aju? Arela? Keren. Oke guys, kita ikuti kantornya Pak Arifin yang selama sehari-harinya itu bertugas di sini. Ini dia guys. Yo, silakan. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini kantornya. Wah. Ini dia guys. Jadi kantornya yang di PB Banda Baru tuh di sinilah. Jadi kantor ini tuh digunakan untuk kayak mendata anak-anak segala macam prestasi atau arsip program latihan ya. Arsip prestasi ya. Iya. Semua di sini, dan Pak Arifin hari-hari pasti ada di sini. Iya, pasti. Iya. Dan di sini ada sertifikat penghargaan dari Pak Uki, Pak Sony, segala macam di sini, semua alat di sini segala macam. Dan di sini ini meja Bapak ya? Iya. Dan ini meja kerja Pak Arifin, terus juga di sana ada meja untuk meeting ya Pak? Untuk meeting untuk anak-anak. Arsip segala macam begini, dan di sini kayaknya ada ini banyak tumpukan kayak medali di gini. Ini dia, dan ini punya Pak Arifin semua ya Pak? Ya alhamdulillah nih. Wah, hasil luar saya biasa. anak, bukan saya main tapi ini. Iya, hasil daripada anak didik Pak Arifin. Wah, ini saya melihat. Kalau bergu, iya. Ini yang dari Singapura nih. Wah, dari Singapura. Ini salah satu, nggak mungkin satu juga, satu semua ya guys. Ini adalah AG Group Badminton Turnamen yang dari Singapura. Wah, double ladies. Oke, dan terus saya mau banyak banget nih kalau boleh dilihat di sini sertifikatnya Pak Arifin. Ini sejak sejak tahun berapa? Ini sudah mulai di koleksi medali Pak Arifin di sini. 2008 sudah sejak di Banda Baru. Khusus Banda Baru. Khusus Banda Baru aja sebanyak ini gitu kan. Terus yang paling terakhir, karena saya juga sebenarnya udah tahu beberapa ceritanya juga di beberapa media sosial segala macam. Ini nih, kalau nggak salah ini nih, Kejurnas. Benar ya Pak? Itu yang terakhir. Ini yang terakhir di 2018. Ini di hasil Kejurnas antar klub se-Indonesia. Antar klub se-Indonesia, dan ini juara 1, benar ya Pak? Betul. Dan tapi kita level 2-nya. Level 2-nya. Kalau level 1-nya kan yang pemain kelas dunia. Iya. Nah, untuk yang level 2 pemain
juniornya ya alhamdulillah kita juara 1. Alhamdulillah. Jakarta ini. Di Jakarta. Dan inilah hasilnya. Ini yang terakhir dari Pak Arifin. Belum lagi dong untuk atlet-atletnya. Jauh pasti lebih banyak lagi. Koleksinya mereka simpan masing-masing di rumah gitu kan. Iya, masing-masing. Oke Pak, di sini juga ada koran media-media lokal. Mungkin di sini Batam, di sini terakhir 2011 ini ada ini keterangannya ini sedikit banyak banget. Saya mungkin tunjukkan hanya beberapa saja, nanti kita timbulkan di slide-slide-nya saja. Ya, ini bagus. Ini salah satunya dari mana nih? Jadi ajang pertarungan klub Banda Baru dan CBN. Nah, CBN itu klub yang ada di Batam juga. Ini dia. Dan ini juga banyak-banyak. Nanti kita tunjukin lebih banyak lagi. Oke, Pak Arifin, ini kan masih banyak. Nanti kita kasih tunjuk lebih banyak lagi yang ada di koran-koran lama ini kayaknya. Saya mau tanya Pak Arifin. Pak Arifin kan kalau saya baca biodatanya itu tahun 88 sudah melatih, Pak. Itu pertama kali klubnya di mana Pak melatih? Saya di Jakarta. Di Jakarta begitu. Klub di Jakarta. Ya klub, ya bukan klub besar ya. Klub biasa gitu. Dan luar negeri juga di India, di Bahrain juga sudah keluar juga melatih. Ya kebetulan ada teman di sana minta bantuan tuh. Ya melatih di sana ya kita coba. Ya, satu pertanyaan Pak, untuk masuk jadi pelatih PBSI standar atau idealnya di pelatih PBSI itu mereka harus memiliki sertifikat pelatih apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau idealnya ya. Iya idealnya. Sesuai tingkatannya. Ada level-levelnya. Makanya level klub ada, level kota, kabupaten, ada provinsi, nasional sampai internasional. Dan Pak Arifin sudah memiliki itu semua? Insya Allah alhamdulillah. Nah itu seperti gue bilang di awal, seperti saya bilang di awal tadi bahwa kita mau melihat satu sertifikat Pak Arifin yang di Indonesia ini hanya beberapa aja yang memiliki, dan kebetulan salah satunya Pak Arifin punya di klub Banda Baru ini. Seperti apa sertifikat itu nanti kita tunjukin, nanti setelah ini kita boleh izin dilihat ya Pak, biar mungkin teman-teman bisa jadi tahu, biar saya nggak kelihatan bohong gitu Pak maksudnya. Kita mau ngobrol di background belakang, boleh nggak Pak? Kita menunjuknya depan biar sedikit suasananya lebih beda aja, biar kelihatan anak-anak masih latihan. Boleh nggak Pak? Ya, nanti kita langsung kita ngobrol lebih dalam lagi sama Pak Arifin depan ya. Kita lihat sana aja. Yuk. Nah guys, kita jadi udah dari kantornya Pak Arifin tadi, diajak lihat-lihat medali, koran, sertifikat. Sertifikat sih belum ya, nanti kita lihat, nanti kita timbulin slide-nya ya. Kita lebih enjoy aja sih, latarnya ada anak-anak yang lagi main segala macam. Pak, kita lanjut bertanya lagi deh Pak. Pertanyaannya banyak banget ini sebenarnya gitu. Kalau dilihat kan sini kayak anak-anak ini latihan semangat, terus mungkin umurnya hampir nggak jauh-jauh lah, mungkin hampir sebaya juga ya Pak. Sebenarnya kalau untuk menjadi atlet atau syarat untuk masuk di Banda Baru, di PB Banda Baru ini seperti apa sih Pak kriterianya? Mungkin ada ukuran size apakah atau apa ya sebenarnya? Yang paling utama tuh apa syaratnya Pak? Sebelum saya ke sana, saya secara umum dulu ya. Iya, secara umum. Bahwa untuk menjadi atlet bulu tangkis yang baik itu sebenarnya tidak ada kriteria khusus ya. Cuma mungkin siapapun bisa. Siapapun bisa. Bahkan disabilitas itu kan bisa juga. Itu bisa. Ya, jadi tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus. Yang penting dia siap, mau gitu. Mau belajar dan mau dibimbing. Bisa, semua akan bisa. Saya baru-baru tuh bahkan disabilitas pun juga Pak Arifin mengatakan boleh bisa dan bisa gitu ya Pak? Bisa. Tapi sesuai dengan kondisi. Kondisi ya. Kondisinya. Oke. Dan untuk apa lagi Pak? Sebenarnya kan kalau untuk masuk di kan di sini sendiri kan ada 2 kategori kalau nggak salah, kalau pengetahuan saya lihat itu ada yang di asrama, ada juga yang reguler atau akademi ini ya. Gimana sih Pak? Ya kita di sini ada 2 kategori ya. Yang satu yang biasa reguler, yang masih pulang pergi, dan itu biasanya atletnya masih pemula ya. Pemula. Masih basic. Itu reguler, disebut reguler. Dasar ya. Dasar banget. Nah, setelah sudah bagus, kita sudah anggap sudah istilahnya layak untuk ditingkatkan, makanya di Banda Baru ada juga fasilitas yang kita difasilitasi. Inilah asrama. Dibentuk dalam sebuah asrama. Asrama. Dan inilah yang sekarang yang ada asrama. Yang kita anggap layak ya. Layak ya. Untuk di asrama begitu ya. Ya masuk kelas asrama. Sebenarnya banyak yang layak, tapi untuk yang masuk di asrama saat ini inilah yang ini saat ini. Pilihan ya, karena untuk masuk di asrama itu teman-teman
harus ada dari teknik pukulan segala macam. Kalau umur nggak jadi soal. Umur ada nggak Mas? Ada juga. Ada umur. Semua itu artinya yang sudah di asrama nih, dia sudah lengkap lah. Lengkap. Dari segi teknik dasar. Sudah oke. Dari fisik sudah bagus. Kalau umur Pak minimal berapa tahun Pak bila masuk asrama? Itu SMP ya. SMP, 12. umur 12 tahun itu secara umur ya Pak? Iya. Secara umur minimal baru bisa masuk di asrama. Kemudian kalau misalnya itu akan dilihat lagi dari sisi pukulan segala macam gitu. Kalau dari segi teknisnya ya mereka ya standar yang kita sudah tetapkan gitu kan. Iya. Untuk syarat masuk di PB Banda Baru, mungkin kalau umumnya syarat untuk jadi pemain bulu tangkis yang jadi profesional ataupun yang hebat begitu, untuk kita ngomongin masalah Banda Baru dulu. Syarat masuk untuk jadi Banda Baru ini apa saja Pak? Syarat-syaratnya? Ya seperti saya bilang tadi ya kan syaratnya ya yang paling utama sehat dulu. Sehat dulu. Pasti sehat. Ya sehat. Penting nggak sih? Karena saya juga ada beberapa yang ngasih tahu bahwa sebenarnya sih kalau pelatih itu cuma mengantar saja. Yang paling peran penting itu juga sebenarnya, ini bahasa-bahasa yang saya dapatkan dari luar ya. Yang paling penting itu adalah support dari orang tuanya. Benar nggak sih Pak begitu? Ya. Orang tua juga harus mensupport sama anaknya. Harus, wajib. Itu salah satu hal penting juga. Iya. Yang apalagi yang untuk atlet yang pemula yang belajar itu kan tanpa diantara orang tua, tanpa support orang tua, biaya orang tua kan gitu. Iya. Iya sih, dan orang tua harus memang mensupport anaknya full begitu. Karena gini, dari segi pembinaan ada 3 kategori ya. Yeah. Kategori pertama adalah yang istilahnya basic itu. Basic. Ya, itu kategori usianya dari pra usia dini, usia dini sampai anak-anak. Ini yang basic nih, dasar. Basic dasar banget. Dan ini ngelatihnya memang tingkat yang sulit. Oke. Sulit karena dia akan membentuk karakter, membentuk istilahnya gerakan-gerakan yang bagus tapi tidak berbahaya. Oke. Ya. Dan syarat untuk secara body tadi ada nggak sih Pak, kayak semacam mungkin kalau biasanya Pak Arifin kan ketika orang mau daftarkan anaknya, Pak Arifin sendiri pasti akan pertama melihat wujudnya dulu, ini sosoknya gitu. Ada nggak sih Pak salah masalah berat badan itu jadi tolak ukur nggak sih Pak, kayak berat badannya minimal segini deh kalau umurnya segini gitu, ada nggak Pak? Kalau yang untuk yang basic pertama untuk istilah pemasalan itu siapapun bisa masuk. Ukuran badan nggak jadi masalah? Tidak jadi masalah, mau gemuk, mau istilahnya. Tetap ya. Karena kadang-kadang saat dia latihan gemuk, nanti begitu dia latihan berapa tahun tuh kadang-kadang berubah dia jadi ideal. Bisa ideal ya, karena latihan olahraga kan Pak? Iya, jadi siapapun bisa. Boleh, tanpa kecuali lah. Tanpa terkecuali. Cuma nanti begitu teknik dasarnya yang bagian dasar itu sudah selesai berapa tahun gitu ya. Itu baru kita seleksi untuk yang prestasi. Untuk yang prestasi, apalagi itu menuju pemain yang elit gitu ya, itu memang banyak syarat teknis dan non teknisnya. Oke, jadi nggak ada usul masalah body itu nggak ada jadi soal ya. Jadi istilahnya ketika dia sudah masuk di sini, diarah Pak Arifin lihat, penting sih ada niat yang pertama, niat dulu mau belajar dulu. Masalah ukuran badan nggak jadi masalah, yang penting mau berusaha untuk belajar begitu. Dan syaratnya kalau sudah masuk tuh ya harus cinta. Iya. Pak, di sini kan yang kita lihat di sini anak-anak ini lagi sedang latihan di sini. Ini kategori mereka yang sudah berprestasi ya Pak? Sudah kita anggap sudah berprestasi. Sudah melewati basic tadi. Dan inilah akhirnya dipilih menjadi masukan asrama. Kegiatan mereka seperti samakah? Apa sih seperti yang Pak Arifin berikan kepada mereka ini? Misalnya kalau masuk asrama tuh seperti apa sih mereka harus bersikap Pak? Maksudnya nggak boleh megang handphone kah? Atau seperti apa yang rutinitasnya selain memang latihan pagi sampai dengan sore, apa yang program Pak Arifin secara berikan ke hari-hari Pak? Memang kalau untuk yang sudah di asrama ini kan istilahnya kan kita namakan sudah Pusdiklat. Oke. Pusat Pendidikan dan Latihan. Pusat Pendidikan dan Latihan. Jadi bukan latihan saja yang kita tanamkan, tapi pendidikan pun harus. Gitu. Nah, mengenai tata tertib memang ada yang teknis dan non teknisnya. Kalau teknisnya tata tertibnya ya dia harus maksimal. Harus kerja keras, harus istilahnya tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Iya, artinya totalitas dah untuk segi teknis. Oh, segi teknis. Non teknisnya, mereka punya aturan di sini ya tidak boleh. Kebetulan kita bukan menghalangi dia. Tapi apa namanya? HP ya. HP bukan. Memang salah satu aturan di sini tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi
saya pikir dan setelah pengalaman saya bertahun-tahun tuh mudorotnya lebih banyak dibanding pada manfaatnya. Jadi kalau untuk sekedar komunikasi ke orang tua kita kasih kesempatan. Iya. Kayak HP pelatih gitu. Iya. Baik. Jadi memang nah itulah salah satu kenapa saya sendiri sebagai pelatih itu tidak jarang membawa HP, apalagi di lapangan ada. Karena apa? Kita juga ya kita buat peraturan tidak boleh pakai HP, masa pelatih. Iya, harus nunjukin gitu ya. Kenal waktu pakai HP saya nunjukin. Saya juga ikut merasakan kan. Pak, ini di depan saya ini kan kita sedikit mengulik nih masalah yang medali terakhir ini yang Bapak raih atau Bana Baru raih atau adik-adik atau anak-anak yang sudah raih ini dedikasinya. Ini seperti apa sih sebenarnya Pak bisa sampai dapat ini? Karena kan ini adalah kalau boleh dibilang puncaknya atau mungkin apa tadi kalau bahasa Bapak tadi ini. Ini paling tinggi lah begitu ya. Level paling tinggi. Yang tinggi saat ini ya. Nanti kan ada medali Olimpiade juga dapat nanti sini. Amin. Ini bisa dijelaskan Pak. Seperti apa Pak Arifin bisa mengejut programnya bisa sampai begini? Bisa sampai dapat ini? Ya kan memang ini juga ada di program PBSI. Jenjang pertandingan itu kan ada tingkat kota, ada tingkat daerah, kabupaten, kota kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Itu artinya level tertinggi dari program dari PBSI. Dari PBSI-nya begitu. Kejurnas? Baik perorangan maupun bergu. Nah, ini bergu ya? Medali yang bergu. Ini bergu. Kan paling bergengsi kan. Bergengsi dan internasional ini Thomas Uber lah. Thomas Uber. Jadi kalau misalnya yang berarti nanti ada ini kan bergu. Berarti nanti ada lagi yang perorangan. Jadi biasanya kalau yang bergu itu tahun genap. Tahun genap gitu. Oke, dan ini tahun 2020 ini kita harusnya ada ikut kejurnas yang levelnya kita udah naik tingkat level yang utama, level 1. Yang istilahnya sejajar dengan klub besar yang pemain dunia. Udah bisa masuk pelatnas sih Pak kalau misalnya itu belum. Masuk pelatnas itu nanti ada seleknas dulu. Seleknasnya. Dan inilah medali yang terakhir Pak Arifin dapatkan. Ini benar untuk Pak Arifin, lain lagi untuk yang anak-anak atlet-atlet yang sudah mereka miliki gitu. Ini perjuangan juga. Perjuangan luar biasa ya Pak. Kita ikut tahun 2014 dulu di Cirebon. Di Cirebon? Kita dapat semifinal. Semifinal aja nggak masuk. Dan ini juara 1. Oke, nanti kita tembulin gambarnya nanti pada saat mereka foto-foto. Pak, lanjutnya gini. Pertanyaannya mungkin gini aja sih Pak. Kenapa sih milih? Kan kalau saya baca dari biodata Bapak kan situ melatih di Jakarta. Kita tahu lah bahwa Jakarta adalah sentralnya di Indonesia, ibu kota. Di situ paling tidak kalau memang Bapak tidak melatih atlet yang kebetulan nggak dapat yang lebih bagus, paling tidak kan itu ibu kota. Dan kampung Pak Arifin sendiri bahkan di sana gitu. Kenapa Pak? Kenapa harus memilih di Batam untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak? Kenapa mesti di Batam Pak? Ya awalnya memang saya juga tidak terpikirkan bahwa saya akan ke Batam. Cuman karena dari awal dari pertemuan saya dengan Pak Uki. Saat kejurnas juga antar klub di tahun 2006. Kejurnas? Oh 2006. Oke. Ya, setelah Pak Uki bawa tim Kepri, tim Batam, saya bawa tim dari Jakarta. Salah satu klub di Jakarta. Di Jakarta, akhirnya ketemu begitu. Kok dia minat gitu untuk merekrut saya. Mula-mulanya gimana sih Pak Uki ngajaknya? Apakah Pak Arifin ketika itu melihat bahwa Batam ini lahannya masih kering atau gimana sih? Kenapa harus tertarik? Kenapa? Kalau dilihat peta bulu tangkis Indonesia ya Batam belum ada pada saat itu ya. Saat itu ya belum. Ya mungkin ada, cuma gaungnya di nasional kan belum kelihatan. Dan Pak Arifin tertariknya di situ. Wah ini saya pengen nunjukin bahwa di sini tuh masih dari petanya masih kurang. Akhirnya Pak Arifin masuklah turun gunung lah intinya gitu ya Pak ya. Kebetulan dari ketua kita juga di sana di waktu di Jakarta juga mempersilakan bantu daerah lah Bapak gitu. Oke, dan terus Pak Arifin kan juga selalu pernah juga cerita sama saya bahwa ketika membuat GOR ini juga masih nggak semerta-merta pada saat itu langsung diiyakan ya Pak. Pada saat itu masih kayak macam pikir dulu. Katanya memang agak berat perjuangannya emang, tapi ketika berhasil membuahkan luar biasa enaknya gitu. Ya. Terus Pak, masalah ini juga saya mau tanyakan. Baik lagi yang tadi saya mau tanyakan itu adalah Bapak ini kan jadi pelatih, jadi roh modelnya di sini bahwa ketika melatih itu ada standarnya dari PBSI begitu. Bapak miliki sertifikat itu nggak sih? Sudah benar kayak apa yang dikatakan Pak Oki itu yang
Saya mau lihat aja sih Pak, kayak sertifikat yang Bapak yang dari BWF itu yang dari yang di Indonesia ternyata hanya memiliki beberapa orang, satunya Pak Arifin. Itu gimana ceritanya Pak? Bapak ikut training course-nya itu di mana Pak? Ya memang kan itu semua juga kan program dari PBSI. PBSI juga. PBSI pusat. Nah kebetulan saya dari PBSI Provinsi Kepri salah satu yang ditunjuk untuk ikut dan alhamdulillah dari awal tuh dari yang level 1. Level 1. Kan untuk BF sendiri kan sampai level 4. Nah sekarang diselenggarakan baru sampai level 2 dan Pak Arifin alhamdulillah masuk dan dapat diberikan izin untuk semuanya. Dan kenapa sih mesti harus ikut training itu Pak? Kenapa sih mesti harus kita pelatih itu harus dapat itu, kenapa Pak? Apakah emang lebih spesialkah, emang lebih programnya lebih dalam lagi kah begitu Pak? Ya saya rasa memang idealnya seperti itu ya. Oh itu bicara ideal ya Pak dari PBSI-nya? Seperti itu karena ya bagaimana mungkin seorang mau jadi pelatih dan punya istilahnya kalau di sekolah kan harus punya ijazah lah kalau mengajar, gitu kan. Jadi kalau guru besar tuh ya dia harus punya pernah mengajar di sini gitu ya. Cuma kan memang sertifikat ini kan ada tingkatannya. Tingkatannya. Tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional. Kalau internasional kan istilahnya yang dari BWF itu. Iya. Teman-teman kalau nggak tahu BWF itu adalah Badminton World Federation. Jadi Pak Arifin memiliki sertifikat dari BWF itu dan di level 2 ya Pak ya. Baru level 2. Terus kemudian apa namanya nih Pak? Saya juga mau sedikit cerita nih bahwa saya juga penggemar bulu tangkis Pak. Bukan saya bisa tapi penggemar, selalu mengikuti pemain-pemain bulu tangkis gitu kan. Alhamdulillah sekarang bisa berkesempatan kayaknya selalu mengikuti kegiatan bulu tangkis segala macam. Pak Arifin ini tahu nggak sih? Dia ini muridnya itu adalah salah satu pemain dunia, tahu nggak? Adalah Ahsan. Benar nggak sih Pak? Itu Ahsan ini pernah berlatih sama Bapak dan waktu kecilnya sama Pak Arifin ini sampai makan-makan Indomie segala macam. Itu benar Pak? Insya Allah benar. Nah, udah pasti tahu ya, badminton lovers pasti udah tahu lah Ahsan yang sekarang ini dipasangkan dengan Hendrawan begitu. Hendra Setiawan yang sebelumnya juga anak buah saya juga di Jaya Raya. Hendra Jaya juga pernah juga. Hendrawan juga Pak. Hendra Setiawan ini juga. Tepuk tangan dulu dong. Kan ketemunya dia setelah saya kan awalnya saya kan di Jaya Raya dulu. Iya, Jaya Raya. Jaya Raya. Kan saya juga dari dia usia 12 tahun lah saya dipercaya. Hendra Setiawan tuh juga tuh. Tapi duluan Ahsan ini Pak ya? Duluan Hendra malah. Usianya kan Tuan Hendra ya. Tuan Hendra 4 tahun. Luar biasa, malah tahu baru sekarang ini nih. Hendra Setiawan kan lahir tahun 84. Iya. Ahsan tahun 87. Luar biasa. Nah, jadi orang-orang tua ini mungkin anak-anak calon badminton di sini intinya sih gini, kalau saya bahasa kami adalah ketika kita mau belajarlah sama orang yang memang benar track recordnya udah pernah ada ya. Contohnya Pak Arifin ini sendiri bahwa dia sudah, kita nggak usah udah di depan mata kita sudah menyaksikan bahwa Hendra Setiawan dan Ahsan itu adalah salah satu pemain ganda putra terbaik dunia ya Pak ya, maksudnya dunia juga pernah memasuki peringkat berapa ya Pak itu? Nomor 1 malah. Sekarang kan masih Kelvin Gideon sama ini ya sekarang. Tapi dulu masa-masa dia nomor 1. Luar biasa Pak. Saya luar biasa bisa membanggakan anak didik Bapak, bisa membanggakan Indonesia begitu. Dan saya pikir orang tua yang di Batam khususnya mungkin nggak salah lagi sih kalau saya bilang sama Pak Arifin lebih tepatnya untuk berlatih, karena juga selain memang beliau disiplin juga sih, masalah kayak nggak jarang mau keluar untuk, jadi fokus kerja aja, fokus pembinaan aja Pak Arifin ke sehari-hariannya. Luar biasa Pak. Kemudian ini Pak juga mungkin terakhir mungkin Pak, mungkin ada nggak sih Pak kayak masing pesan atau statement terakhir di Good Pagi Selamat Morning ini Pak, mungkin kepada calon-calon atlet yang mungkin orang tuanya pengen untuk kemana nih, kan di Batam sendiri kan ada beberapa klub apa segala macam begitu, banyak persatuan bulu tangkis juga di Batam ini. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan secara umum lah, Bapak kan sebagai watim pres juga di PBSI begitu kan Pak, mungkin ada ngasih pesan-pesan kepada anak-anak atau adik-adik yang sedang berjuang atau baru memulai bulu tangkis, silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Pesan saya bahwa kalau memang kita sudah mau terjun di dunia yang kita pilih, lebih-lebih khusus bulu tangkis, itu saran satu, cinta. Ya. Cinta ini kan artinya saya artikan misalnya
sesuatu yang menguasai diri kita. Artinya kalau kita sudah cinta, apapun yang terjadi halangan itu tetap bisa dilewati ya begitu ya Pak. Harus cinta dulu, bukan sekedar hobi. Iya. Dan kalau untuk dari segi olahraga sih Pak, maksudnya kenapa sih mesti olahraga bulu tangkis? Mungkin ada nggak sih Pak Arifin kayak kenapa sih mesti olahraga bulu tangkis begitu? Ya sebenarnya pilihan itu kan banyak. Banyaknya. Nah, kenapa harus bulu tangkis? Saya rasa untuk ya bulu tangkis ini kan sekarang sudah sangat ya dari dulu udah budayanya begitu. Khususnya Indonesia ini kan olahraga satu-satunya yang Iya. paling dulu mengibarkan bendera di Olimpik. Dan nggak Olimpik, pernah absen untuk menyumbang emas. Iya. Jadi ya tidak salah kalau memilih bulu tangkis itu ya karena prospeknya juga lebih besar. sekarang kan. Itu boleh dikatakan sudah jadi tujuan hidup, bisa juga jadi tujuan hidup. 3 hal yang mereka harus punya kalau memang sudah bercita-cita ingin terjun di profesi bulu tangkis. Yang pertama harus punya mimpi besar. Mimpi besar. Ya. Istilahnya Inggrisnya kan big dream ya. Big dream. Iya. Itu yang pertama itu Pak. Yang pertama. Kemudian Yang kedua kerja keras. Disiplin, kerja keras itu. Yang ketiga tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Apapun alasannya. Kadang-kadang kan kalau melihat apalagi melihat legenda bulu tangkis ya, di TV juara dunia Olimpik itu kan ingin gitu ya. Tapi begitu terjun dan menjalani prosesnya kadang-kadang down di jalan. Capek lah, nggak kuat lah. Nah jadi kalau memang mau jadi pemain yang elit ada 3 itu tadi. 3. Mimpi besar, big dream. Untuk menjadi cita-cita menjadi pemain puncak dunia. Pemain elit. Jadi bukan sekedar angan-angan ya. Angan-angan. Saya akan bedakan. Kalau orang yang punya cita-cita itu dia menjalani prosesnya dengan benar. Artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau cuma angan-angan, begitu dia menjalani prosesnya berat, mereka akan nyerah. Pak Arifin, terima kasih banyak waktunya hari ini, pagi ini udah mengganggu, harusnya udah kerja dan anak-anak kan masih sibuk latihan dan mungkin ke depan kita masih bahas sering-sering ngobrol boleh ya Pak ya. Saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan ini. Iya. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap bisa berlatih juga seperti ini, tetap semangat juga dan juga yang orang tua untuk orang tua juga tetap bantu Pak Arifin, bantu klub ini untuk terus support anaknya menjadi agar terus berlatih dan semangat begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan di Good Pagi Selamat Morning. Pagi Selamat Morning. Ya.